Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizky Nurrahma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Semua pasti tahu apa itu pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, hukum pernikahan ada 5. Yang pertama, mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama, mubah. Seorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang kedua, wajib. Wajib apabila seseorang sudah mampu membayar mahar dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga, sunnah. Apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar tetapi mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak terjerumus perbuatan zina. Yang ketiga, makruh. Makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Yang kelima, haram. Haram apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seseorang istri seperti belum mampu menikahi dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan. Kemudian, dalil nakli dalam pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Yang kedua, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Yang ketiga, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Yang keempat, pernikahan dalam melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Yang kelima, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Rukun nikah untuk calon suami yang pertama Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, dan berusia minimal 21 tahun. Untuk yang perempuan, Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, dan berusia minimal 19 tahun. Rukun nikah untuk wali calon istri. Yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah yang pertama bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, anak saudara tiri laki-laki, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman, dan hakim. Rukun nikah itu harus memiliki 2 saksi untuk bertujuan menjadi dan 2 orang saksi di samping itu mengetahui keabsahan proses akad nikah dan menjadi saksi. Kemudian rukun nikah itu ada sigat ijab dan kabul. Syarat ijab itu ada 6. Menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata ankahtuka, saya nikahkan, atau zawwajtuka, saya kawinkan. Tidak sah jika menggunakan kata selain 2 kata itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sendirian. Yang keempat, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya. Yang kelima, tidak dibatasi dengan faktor tertentu. Yang keenam, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Kemudian syarat kabul.
Yang tadi syarat ijab, yang sekarang syarat kabul. Yang pertama menggunakan bahasa yang jelas. Yang kedua tuh menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Yang ketiga itu bukan merupakan kalimat sendirian. Yang keempat dilafalkan oleh calon suami ataupun wakilnya. Yang kelima tidak diikatkan dengan batasan tertentu. Nomor yang keenam tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketujuh menyebut nama bakal istri. Yang kedelapan tidak diselangi dalam perkataan lain. Kemudian kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami wajib menafkahi. Yang kedua, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik. Yang ketiga, suami wajib mengajari istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita. Yang keempat, suami wajib berlaku adil dan bijaksana. Yang kelima, suami wajib menutup aib istri. Yang keenam, ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istri. Kemudian, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, istri wajib menerima dengan ikhlas. Yang kedua, wajib menaati suami. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan. Yang keempat, hendaknya mendahulukan hak suami. Yang kelima, wajib menjaga harta suaminya. Yang keenam, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di dalam suami. Yang ketujuh, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Kemudian di dalam Islam hukum dari talak atau perceraian itu sangat tidak boleh. Talak itu dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan bain. Raj'i yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kali sehingga suami boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah baru. Yang kedua itu talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri sejumlah 3 kali dan tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru. Kemudian melakukan rujuk menjadi sah apabila memenuhi syarat, yaitu pertama, seorang istri sudah dicampuri oleh suami. Yang kedua, masih berada dalam masa iddah. Yang ketiga, melakukan rujuk atas kehendak sendiri. Yang keempat, ada 2 orang saksi yang adil. Yang kelima, ada sikat atau ucapan rujuk. Kemudian prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, prinsip sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, prinsip muasyarah bil ma'ruf, yang artinya berperilaku secara sopan dan beradab. Yang ketiga, prinsip musyawarah. Yang ketiga, prinsip musyawarah kejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Yang keempat, juga prinsip musyawarah tapi mengenai saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi dengan baik. Hikmah pernikahan. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keempat, memperoleh keturunan. Yang kelima, dapat mengendalikan pandangan. Yang keenam, dapat membentuk keluarga yang islami. Oke, cukup sekian dari saya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.